Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan pernah suatu kali Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagian orang yang mengaku kepada Rasulullah, seorang wanita. Dia datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya mau ngaku. Ini di Madinah kejadiannya. Mau ngaku apa? Saya telah berzina. Maka Nabi mengacuhkan ucapan wanita tersebut, berpaling. Datang lagi wanita yang sama itu menghadapi Rasulullah dari sisi kiri. Ya Rasulullah, saya ngaku kepada engkau, saya telah berzina. Nabi berpaling dari wanita itu, nggak suka dengar omongan semacam ini, jalan lagi. Terus dihadang oleh wanita tersebut dari depan. Ya Rasulullah, saya ngaku saya berzina. Sampai akhirnya dialihkan oleh Nabi Muhammad, manggil dari belakang, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Akhirnya dihadapin oleh Nabi Muhammad. Apakah engkau gila? Engkau waras membuat pengakuan ini? Bilang, saya sadar, saya waras, saya membuat pengakuan ini. Nabi besar Muhammad SAW ketika wanita itu mengaku sampai 4 kali, 4 kesaksian dari wanita itu. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Engkau mengandung? Dibilang mengandung. Ya sudah, besarkan anakmu sana. Besarkan anakmu, tunggu sampai dia lahir. Tidak dipenjarakan, tidak langsung diikat, tidak dipenjara. Ya sudah, besarkan anakmu sampai dia lahir. Setelah anak itu lahir, pikir ini wanita tidak akan datang lagi. Begitu lahir, langsung dia maksa datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya sudah lahir. Ini anak masih lahir, baru lahir. Anak sudah lahir. Sekarang saya minta tolong saya dihukum sesuai ajaran Islam. Maka Rasul bilang, ya sudah, anakmu sudah lahir, sudah sehat. Susui dia, susui. Disusui. Menyusui sampai 2 tahun. Datang lagi wanita tersebut, ya Rasulullah, anakku sudah saya susui. Sekarang tolong, ayo, saya mau taubat, bimbing saya udah berzina. Maka diberikan hukuman yang berlaku di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dirajam. Ketika dirajam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu, tidak bertanya kepada wanita tersebut berzina dengan siapa? Siapa laki-laki yang berzina dengan kau? Tidak. Tutup, jangan dibuka-buka. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wanita itu berucap, dia berpaling sambil lalu saja. Sampai akhirnya wanita itu yang memaksa untuk menyampaikannya. Hingga akhirnya minta dihukum, akhirnya dijalankan daripada hukuman rajam tersebut. Sebagian sahabat yang turut menyaksikan kejadian itu, dia berkata, dirajam seperti anjing yang dilempari batu, kata sahabat itu. Maka Rasulullah marah kepada orang tersebut. Tahu apa engkau tentang wanita ini? Wanita ini saat ini dia wafat, dia sedang mandi di sungai surga. Itu sahabat terkejut, ini dirajam, dihukum gara-gara zina, terus sedang mandi di dalam sungai surga. Kenapa ya Rasulullah? Sebab dia menyerahkan jiwanya untuk disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada hukum Allah. Siapa yang lebih dermawan daripada wanita ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, dan Rasulullah menjalankan hukum yang berlaku. Cuman kekerasan yang dijalankan oleh Rasulullah seimbang dengan mizan, dengan racikan, dengan ramuan yang tepat. La ifrat wala tafrit sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat yang lain lagi, dia minum minuman keras. Dan tatkala dia minum minuman keras, ketahuan, ketangkep tangan, diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini mabuk, ini minuman kerasnya masih dia pegang dan dia masih minum. Maka dihukum, dipukul beberapa pukulan. Setelah itu nggak berapa lama ketangkep lagi minum minuman keras, dihukum, dipukul lagi, sampai 3 kali kejadian. 3 kali kejadian, mau dihukum, dipukul lagi. Ada satu sahabat yang lain bilang, ini orang sudah 3 kali dihukum masih saja dia minum minuman keras, ini orang adalah dilaknat oleh Allah. Ini sahabat melaknat temannya yang lain. Maka ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, jangan, la takun lisyaitan aunan ala akhik,
jangan engkau membantu syaitan di dalam menjerumuskan saudaramu. Ini dia orang yang kena bala, kena musibah dengan melakukan kemaksiatan. Jangan engkau membantu syaitan di dalam makin menjerumuskan saudaramu. Selamatkan dia, bantu dia, bukan makin dicaci, bukan makin dijerumuskan, makin engkau laknat, jangan. Terus Rasul mengatakan, innahu yuhibbullah wa rasuluh. Innahu yuhibbullah wa rasulah. Orang ini dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, hingga dia rela untuk dijalankan hukuman tersebut. Itu sahabat yang dijalankan hukuman, ya Rasulullah, saya udah bandel, berkali-kali ketangkep, berkali-kali dihukum, tapi engkau masih belain saya ya Rasulullah. Dibilang saya cinta Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, mulai sekarang saya betul-betul taubat. Saya berjalan, dan sejak saat itu dia menjadi muslim yang taat, yang baik, menjalankan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan benar.